dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Indonesia Berakhlak on TV. Kembali lagi dengan saya Lia Hilatul Masrifah. Semoga teman-teman yang ada di rumah tidak asing lagi dengan wajah saya, karena emang dari awal adanya Indonesia Berakhlak selalu ditemani oleh saya. Tapi saat ini saya masih sendiri. Kenapa? Karena teman saya lagi ada acara. Lah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah kehadiran tamu yang luar biasa dari tokoh Jawa Timur. Beliau adalah anggota DPR RI. Amin. Amin kedepannya, karena sekarang masih ada di DPRD Jatim Surabaya. Jadi kita sambut beliau. Beliau adalah Haji Samsul Arifin SAG, anggota DPRD Jatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samsul? Baik. Alhamdulillah. Pak Samsul, gimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah menyenangkan. Menyenangkan, ya, lancar. Karena tiap hari lewat depan ini jadi senang terus ya. Tidak kena macet berarti ya Pak Samsul ya? Tidak. Alternatif yang paling bagus lewat depan kantor NU sekaligus menyapa. Masya Allah. Memang kalau sudah ketemu NU itu tidak ada barok, tidak ada yang tidak barokah. Kenapa? Ya buktinya beliau bisa sampai saat ini eksis menjadi tokoh panutan teman-teman. Khususnya di mana? Di UIN. Karena beliau insya Allah kalau tidak salah itu alumni UIN Sunan Ampel. Betul? Ya betul, alumni UIN Sunan Ampel, dan hari ini mengabdi di IKA UIN Sunan Ampel. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebisanya. Masya Allah. Pak Samsul, selain jadi anggota DPR RI, sekarang aktivitasnya apa? DPRD Jatim? Aktivitas saya lebih banyak di luar juga ya, sebenarnya di anggota DPR Jawa Timur. Itu dalam rangka pembinaan untuk usaha mikro untuk teman-teman. Ya kalau ada yang bergerak di bidang UMKM, ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang bergerak di bidang pendampingan dan lain sebagainya. Tapi intinya kita berusaha semaksimal mungkin apa yang dilakukan oleh teman-teman, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di bawah juga yang ada efek positif, ada implikasi positif untuk masyarakat, meskipun tentunya tidak bisa mengcover seluruh Surabaya, minimal bagian-bagian tertentu yang bisa kita jangkau. Wah, itu keren sekali. Lah, karena udah jadi DPR berapa periode Pak Samsul? Saya masih di Jawa Timur masih satu periode. Baru satu periode. Iya. Wah, ini bakalan lanjut ini pemirsa. Amin, jadi amin. Nantikan saja program-program luar biasanya Pak Samsul. Amin, amin. Iya. Apa sih alasan Pak Samsul untuk mengambil jalur politik? Pertama saya kritik dulu ya, jangan panggil Pak ya. Apa itu? Panggil Mas dulu. Oh siap. Oke Mas Samsul, wah panggil ini. Mas Sam. Jadi, Mas Sam. Oh panggilannya Mas Sam. Ya, diwolak-walik tetap Mas Sam. Mas Sam. Jadi Mas diwolak-walik tetap Sam. Mas Sam. Mas Sam, baik. Sekaligus menolak tua. Oh enggak. Oke Mas Sam, saya relate lagi ya. Mas Sam, kira-kira apa sih alasan Mas Sam itu untuk mengambil jalur politik? Itu salah satu dari bentuk khidmat kita ke masyarakat ya. Karena kita tahu bahwa teman-teman sudah banyak yang berkhidmat di jalur-jalur yang lain, salah satunya memang lewat NU, mulai pada tingkatan yang paling bawah, ada di beberapa lembaga-lembaga yang lain juga di teman-teman. Nah, ini salah satunya adalah saya berkhidmat di jalur politik, dan itu memang pilihan yang sejak awal saya ambil. Karena apa? Negara kita ini masih menjadikan politik sebagai salah satu penentu kebijakan di negeri ini. Nah, sehingga saya beranggapan bahwa sejak itu maka jalur politik adalah salah satu yang harus kita tempuh. Bahwa dinamikanya mungkin lebih dinamis ya dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, itu adalah salah satu resiko atau konsekuensi daripada sebuah pilihan. Dan saya kira ya harus dijalani. Kalau udah ngomongin itu sebagai salah satu latar belakang semangat pengabdian, maka yang lagi ramai ini Pak Mas Samsul. Jadi ada ujaran-ujaran, ada kata-kata yang sarkas sekali di politik publik sekarang, etika politik publiknya. Itu kira-kira menurut Mas Sam itu seperti apa? Nah,
itu yang menurut saya hal-hal yang membuat kita semakin tidak dewasa ya. Karena semakin kita berpolitik, maka di situ ujian kedewasaan kita, proses kedewasaan kita itu diasah. Bahwa kompetisi itu pasti ada menang, ada kalah. Itu pasti, nggak mungkin semuanya menang, nggak mungkin semuanya kalah. Nah, ketika kita dihadapkan pada posisi kita yang kalah. Ya, maka semaksimal mungkin kita harus menghargai mereka yang menang. Semaksimal mungkin kita menghargai proses-proses yang dia tempuh. Bahwa proses itu menurut kita nggak benar, menurut kita salah, menurut kita curang, itu adalah bagian daripada dinamika yang mereka lakukan gitu ya. Kita menghargai itu karena bagaimanapun keputusan sudah diambil. Misalnya ketika keputusan soal presiden, MPR memutuskan dan melantik presiden, ya sudah, apapun yang ada yang ganjel pada diri kita, ya kita hadapi. Bahwa kita itu terus melakukan koreksi pada pemerintah, ya wajib. Tapi tentunya dengan koreksi-koreksi yang baik, ya kan. Tentunya dengan koreksi-koreksi yang produktif tentunya. Bahwa itu pemerintah itu ada kekurangan, itu wajar. Pemenang itu ada kekurangan, itu wajar. Ada kesalahan, itu wajar. Karena bagaimanapun kita ini masih manusia, bukan malaikat. Bukan malaikat masam, gitu. Bukan malaikat. Tidak, pasti ada kesalahan di situ. Bahwa kita mengkritik adalah kritik kebijakan. Bahwa kita melakukan gagasan, itu adalah gagasan kebijakan. Kalau kita mengkritik secara personal, siapa yang sempurna di dunia ini? Jangankan kita, ya kan? Ya Rasulullah aja nggak sempurna kok, apalagi yang masih namanya manusia. Ya kan? Nah, sehingga menurut hemat saya, untuk membangun kedewasaan kita mengkritik, bagaimana kita mengadu gagasan. Gagasan kita yang cemerlang, juga gagasan kita yang harus bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Tapi kita juga tidak bisa mengatasnamakan bahwa kita inilah bagian masyarakat yang mempunyai hak. Kita mengklaim bahwa kita mewakili seluruh lapisan masyarakat yang punya hak. Bahwa kita punya hak untuk itu, iya. Tapi kita mewakili seluruh lapisan masyarakat tidak bisa. Tidak bisa. Berapa juta? Ya, 250 juta kita seorang sendiri yang merasa paling benar, yang maha benar dengan di dunia ini dengan otak kita, ya nggak mungkin, ya kan. Apalagi kita hidup di negara yang sangat menghargai adat ketimuran. Kita sangat menghargai yang namanya toleransi. Kita ini ada di beberapa agama yang kita yakini. Ya, kalau sama-sama ngotot waktu itu, Mbah Hasyim Asy'ari seandainya berpegang teguh pada prinsip keislaman, maka yang lain tidak punya tempat di sini. Kalau hanya mengandalkan pada satu otak kebenaran yang dimiliki oleh Mbah Hasyim waktu itu, mungkin semuanya dianggap salah. Nah, hari ini muncul orang yang merasa paling benar, orang yang merasa sudah menyerap keilmuan dari berbagai macam disiplin ilmu di negara ini, di dunia ini, merasa paling benar. Dengan dalih demokrasi, dengan dalih kebenaran, dengan dalih ketimpangan di masyarakat. Ya, nggak bisa gitu loh. Kalau kita mengacu pada Al-Quran, misalnya, di mana yang namanya ada orang miskin, ya di mana dunia ini ada tempat, ada negara, ada sebuah kekuasaan, pasti di situ ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang berkuasa, ada orang yang tidak berkuasa, begitu kan. Nah, itu harus kita sadari bersama bahwa kita tidak cocok dengan kepemimpinan itu, maka kita siap bersaing di yang akan datang. Misalnya kalau di Indonesia 5 tahunan, kalau di Amerika 4 tahunan, ya kita siap berkompetisi. Apakah ada jaminan incumbent itu bisa terus melanggengkan kuasanya? Belum tentu. Kita contoh Presiden Amerika yang baru saja 1 periode, habis itu kemudian harus lengser. Ya karena kompetisi. Nyatanya tidak ada chaos, tidak ada apa yang sebelumnya itu kemudian dibangun dengan sebuah kekuatan mereka yang oposisi. Pada akhirnya Presiden pun juga akan tumbang. Nah, kita masih belum seperti itu. Kita belum dilantik aja sudah dirongrong dari bawah. Coba, ya kan? Nah, di perjalanan pun segala sesuatunya dikritik gitu kan. Segala sesuatunya nggak baiknya kritiknya adalah kritik yang yang
personal. Betul. Yang itu adalah ada kaitannya dengan kemanusiaan. Alasannya saya tidak mengkritik personal, tapi ngeritik kebijakan atas nama presiden misalnya. Betul. Kalau saya contohkan. Iya. Nah, tapi yang dikritik adalah bahasa tolol, bahasa dungu, bahasa apa dan lain sebagainya. Ini adalah sifat manusia loh ya. Iya. Bukan sifat lembaga loh. Bukan. Kalau ya kan? Lembaga bijak pasti. Kalau lembaga pasti bijak. Iya. Mana ada lembaga tolol ya? Berarti yang ada di lembaga aja itu tolol siapa aja kan gitu kan? Betul. Ya. Iya. Nah, ini kadang-kadang orang merasa benar bahwa saya punya hak di sini. Saya punya pemikiran, tapi yang disampaikan adalah bahasa-bahasa kotor. Nah, anehnya lagi, orang yang seperti itu kadang-kadang masih diterima di kalangan kita, coba. Masih dibukakan pintu di kalangan pesantren. Masih dibukakan pintu di kalangan religius maksud saya. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak nyampe. Otak kita ini nggak nyampe. Oke lah, kalau adu gagasan masih banyak kok orang-orang kita yang bisa beradu gagasan dengan dia. Masih banyak. Tidak hanya satu orang dia saja yang kemudian mempunyai gagasan cemerlang yang kemudian bisa seenaknya otaknya untuk menghardik orang, untuk menghina orang, tidak bisa juga seperti itu. Nah, kita ini berada di alam demokrasi, tapi kita juga karena punya kita agama, bahwa kita selalu ada dalam bingkai rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita beragama, maka kita harus menghargai. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam bingkai kita. Karena semua orang yang punya argumentasi baik atau jelek untuk pemerintah pasti ada latar belakang, ada dasar yang kemudian mendorong mereka untuk mengkritisi. Misalnya kalau saya kebetulan sedikit pernah nganyam pendidikan di pesantren misalnya, bagaimanapun background pesantren kita menjadi salah satu dasar untuk berargumentasi. Demikian juga bagi teman-teman yang mempunyai background nasionalis misalnya, mereka mempunyai argumentasi nasionalis. Tidak bisa kemudian kita ini otak kita kemudian mengembangkan sesuai dengan narasi kemampuan otak kita, nggak bisa. Manusia pasti punya kekurangan. Kalau kita belajati masing-masing kekurangan orang, nggak ada benernya. Ayo, siapa yang belajati? Ayo, saya kasih waktu 2 jam untuk belajati sampean misalnya. Apal langsung, aduh apa ini ya gitu. Gitu kan. Saya kasih waktu 2 jam untuk mengkoreksi seseorang. Pasti ketemu salahnya. Pasti ketemu, iya. Tidak ada orang yang sempurna. Nah, itu saya kira itu salah satu latar belakang ya, dasar. Nah, kalau kita tadi ngomongin soal ada adu argumentasi, kan setiap orang itu pasti akan terpolarisasi dengan pola-pola politik yang misalnya ada kubu A, ada kubu B. Lah, apakah ini juga menjadi penyebab adanya etika publik politik yang tidak ya dalam tanda kutip tidak sopan kayak gitu? Pertama mungkin dia merasa bahwa ada siapa di belakang saya. Dekengan. Bahasanya kan, bahasanya sekarang tuh lagi populer dekengan pusat. Ada dekengannya enggak gitu ya? Siapa di belakang saya, sehingga ketika saya mau ngomong apapun merasa ada orang yang melindungi saya. Betul. Bahkan yang lebih yang lebih miris lagi, bekengan kita di belakang itu terkunci oleh hal-hal tertentu yang kita miliki. Ya, kayak seobah. Betul. Yang itu kemudian mau nggak mau, ya mau membelani kita. Bagi kita itu benar, bagi kita itu salah. Itu wajib dibelani sama bekengan kita tadi. Karena punya kunci. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu polarisasi. Yang itu yang namanya ketika mereka sedang berkuasa, maka dia akan melakukan apapun sesuai dengan gaya kita. Nah, bahwa itu menyinggung perasaan orang, bahwa itu menyakiti orang lain, itu dia nggak peduli. Nah, bahwa politik itu sebenarnya kan tidak harus menyakiti itu. Politik itu bagaimana kita mempunyai gagasan, mempunyai ide-ide yang cemerlang, yang itu kemudian kita publish, yang kemudian itu kita sosialisasikan, bahwa itu nyampe atau tidak kalangan bawah, itu kan urusan teknis bagaimana kita mensosialisasikan. Bahwa dinamika internal yang ada, yang pertama tadi ada backingan tadi itu. Nah, yang kedua bahwa kita ini merasa bahwa ini adalah suatu kesempatan, ambisi kita itu muncul. Ada kesempatan yang harus kita ambil ketika kita pada posisi seperti ini, mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka. Inilah kesempatan kita untuk kita melakukan manuver-manuver.
yang itu menurut saya itu juga nggak baik ke belakang. Karena bagaimanapun suatu prinsip yang saya pegang dalam dunia politik sekalipun adalah wasiatnya Almarhum Gus Dur, bahwa yang terpenting dari politik adalah kemanusiaan. Maka bagaimanapun sehebat apapun kita berpolitik, maka janganlah pernah lepas dari yang namanya hal kemanusiaan. Karena yang namanya politik juga ada zamannya, ada waktunya, ya kan? Ya, setiap zaman itu pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada zamannya. Disitulah menjadi salah satu prinsip bagaimana kita terus berbaik kepada orang. Jadi bukan berbaik ketika menjelang pencoblosan saja. Lah itu banyak ditemukan di tempat-tempat terdekat, Pak Mas Samsul. Jadi sekarang jadi apa namanya, jadi diskusi ya. Jadi diskusi kita, Anda baik sekarang, caleg ya gitu. Iya. Jadi seakan-akan orang yang baik hari-hari ini di tahun-tahun politik adalah caleg. Karena apa? Memang ya kebanyakan aktivitas kita selama kita menjabat, katakanlah selama 4 tahun berjalan, itu kadang-kadang ketutup dengan aktivitas yang hanya dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Ini, iya. Alah opo Mas Sam iso nek nyopo gak tahu kayak rokok gitu kan. Aktivitas selama 4 tahun itu tidak terlihat. Tidak terlihat karena proposal 17-an itu lupa, nggak dibantu kira-kira begitu. Wah, ini siapa ini? Padahal sudah berjalan. Karena karena tahun-tahun politik, maka ini menjadi salah satu celah untuk kita fitnah orang, kita untuk menghabisi orang dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3, ini yang paling penting, ini yang nomor 3, istiqomah. Bukan karena istri saya namanya istiqomah ya. Baik. Istri saya bukan namanya istiqomah. Wah, istri berapa itu namanya istiqomah? Ini Mas, lanjut Mas. Istiqomah itu bagaimana kita membangun mental sejak dari awal kita berpolitik misalnya ya. Ya kebetulan saya nggak pernah mau pindah-pindah, dari dulu saya istiqomah di PKB semenjak PKB lahir sampai sekarang. Di perjalanan ada godaan, ada dinamika, ada gonjangan dan lain sebagainya. Saya mencoba belajar sampai sekarang, belajar istiqomah di PKB. Karena istiqomah itu akan kebawa ketika kita sudah purna sekalipun, purna dari politik, purna dari aktivitas sosial, bahwa nilai istiqomah itu ada di dalamnya. Apa yang kita bangun selama ini, selama kita mempunyai arah dan kebijakan untuk berkontribusi kepada masyarakat, apa yang dilakukan selama ini. Saya sering sambat ke beberapa MWC NU di Surabaya. Saya sambat dengan dinamika yang ada. Bagaimana saya harus berbuat kepada lembaga yang namanya Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita bisa berbuat kepada komunitas-komunitas banom-banom di bawah Nahdlatul Ulama, kepada gus-gus yang sempat sering diskusi sama saya. Tapi mungkin tidak semuanya ya, karena beberapa hal teknis dan politis tidak mungkin semuanya saya sampaikan kepada beliau-beliaunya. Tapi ini menjadi PR bagi kita hidup. Kita hidup di di kota metropolitan yang notabene adalah kota terbesar kedua di Republik ini. Bahkan suatu ketika dulu waktu awal-awal saya dilantik pernah ditanya oleh beliau Yai Marzuki Mustamar, ya apa caranya menang di Surabaya? Pertanyaan itu masih melekat sampai sekarang. Melekat sampai sekarang, dan itu jawabannya tidak mungkin saya sampaikan di sini. Oh baik. Kali aja ini menjadi tips and trick ketika kita mau nyalon. Bukan, karena ada beberapa hal teknis yang mungkin itu bisa jadi ada ketersinggungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, terutama di pihak-pihak kita. Tapi perlu dicatat bahwa kita ini ada di kota metropolis yang dinamikanya luar biasa, yang kulturnya luar biasa, yang budayanya dari berbagai macam budaya yang ada, latar belakang semua yang numpuk jadi satu. Tinggal bagaimana kita mengakumulasi ini sebuah kekuatan menjadi kekuatan politik yang tentunya ini menjadi ada sedikit kebaikan yang bisa kita lakukan kepada masyarakat Surabaya, karena saya kebetulan dapil Surabaya. Mungkin teman-teman yang lain di dapil yang lain tidak terlalu banyak kebaikan, tapi mungkinlah sumbangsih
Dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi penentu. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia politik, di alam politik ini yang menentukan semua kebijakan-kebijakan. Saya sering ngasih contoh bahwa megahnya Makatul Mukarromah itu tidak lepas dari namanya kebijakan politik pemerintah di Arab Saudi. Megahnya Madinatul Munawwarah juga tidak lepas dari namanya kebijakan politik. Nah, sama halnya dengan bagaimana membangun Surabaya ini, tentunya tidak lepas dari namanya kebijakan politik. Membangun Republik ini juga tidak lepas dari namanya kebijakan politik. Betul. Sehingga mari kita berpolitik yang santun, mari kita berpolitik yang rahmatan lil alamin, mari kita saling menjaga terutama hal-hal kemanusiaan, bahwa tidak ada manusia itu yang sempurna. Demikian juga tidak ada manusia itu yang paling benar di muka bumi dunia, di muka bumi ini. Jadi ada orang merasa paling benar. Saya kira, ayo saya kasih waktu 2 jam untuk belajar itu di mana kekurangannya, dan pasti ada. Hanya saja kita harus berterima kasih karena kita masih dikasih kesempatan untuk mengabdi. Jangan jadikan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk belajar itu yang untuk soal like and dislike. Kenapa saya tekankan begitu? Karena pada saatnya kita akan butuh pada orang itu. Pada saatnya kita tidak akan pernah meninggal sendirian, wafat sendirian, pasti butuh orang lain. Kalau bahasa kita yang sering kita tausiah kan di masyarakat gitu ya. Tapi pada dasarnya kekuasaan yang kita miliki hari ini jangan pernah dijadikan alat untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kemaslahatan. Nah, kalau kita belajar itu satu-satu, Masya Allah, luar biasa. Nah, politik polarisasi politik itu kan tidak ada habisnya. Kira-kira nih menurut Mas Sam, karena polarisasi politik itu banyak di media sosial, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan melalui media sosial untuk mengurangi adanya etika politik yang menurut saya dalam tanda kutip sopan itu tadi? Pertama, kita memang harus menguasai yang namanya perkembangan digital. Digitalisasi di dunia ini, ini adalah salah satunya adalah membentuk polarisasi kita, ya kan. Banyak orang menjadikan media sosial ini menjadi ajang untuk curhat, ya kan. Menjadi ajang untuk kita memframing sesuatu yang kemudian framing itu sesuai dengan alur kita, sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaannya adalah apakah hal-hal yang kita lakukan di media sosial itu apakah berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara hari ini pemerintah juga melakukan digitalisasi itu dari berbagai macam segmentasi juga. Pelayanan publik juga. Pelayanan publik dilakukan secara masif, pelayanan publik dilakukan secara up to date ya hari ini dengan berbagai macam cara pemerintah. Yang tentunya pemerintah juga bisa membayar mereka orang yang ahli itu bisa bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau dulu ngurus KTP katakanlah bisa 1 bulan, hari ini bisa 1 jam selesai. Contoh misalnya seperti itu. Demikian juga framing-framing yang dilakukan oleh sekarang bahasanya ya para buzzer ya. Betul. Jadi para buzzer itu serangan bagaimana buzzer itu, perang melakukan buzzer framing itu. sesuai dengan pesanan dalam tanda petik. Iya, pesanan. Pesanan dari segmentasi kita ini seperti apa, dari lembaga kita ini seperti apa. Tentunya alur yang dilakukan seperti itu. Ya kan? Jadi kalau saya ngasih contoh aja, saya ngasih contoh misalnya. Bagaimana salah satu partai itu bisa mengkampanyekan anaknya orang yang aktif di partai lain menjadi salah satu calon kepala daerah misalnya. Karena secara secara media, secara digital ini sudah masif gitu kan. Ketika ini satu partai ini masuk naruh si A, maka otomatis targetnya adalah bagaimana partai ini terangkat. Betul. Bagaimana salah satu partai ini menokohkan seseorang yang sebetulnya orang ini tidak aktif di partai ini dalam rangka menaikkan grade. Nah, ketika ini naik grade, maka dia akan menyampaikan visi, misi, dan target serta tujuan partai itu didirikan. Nah, sama dengan kita yang kemudian partai-partai yang sudah punya eksistensi,
Nah, tentunya ini menjadi salah satu jawaban kepada masyarakat yang tentunya masyarakat juga harus melek digital, bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan digital. Nah, saya singkirkan dulu, saya taruh dulu urusan politik, sekarang yang urusan keagamaan dulu misalnya. Orang mencari ayat Al-Quran, orang mencari hadis, orang mencari apapun yang ada di di Mbah Google ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan tinggal ketik, tinggal searching, semuanya ada. Semuanya ada, lengkap, sedetail itu loh. Terlepas ini sahih atau betul. Ya. Nah, Sumbernya. demikian juga di politik. Saya coba tarik kembali kejelekan politik, polarisasi yang ada di berbagai macam kompetisi ini kan terpolaris itu. Orang mencari kejelekan partai A, setelah ketemu akan ketemu. Ya, itu masih yang antar partai, belum yang internal. Jadi polarisasi itu diciptakan oleh keadaan, oleh situasi secara global sesuai dengan kebutuhan secara global. Tapi polarisasi itu kadang-kadang tercipta oleh keadaan internal yang kemudian itu memang kadang-kadang lebih panas. Polarisasi di politik itu, apalagi menjelang tahun-tahun politik seperti sekarang. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa partai A ini sudah tidak sesuai dengan platform awal. Partai B ini sudah tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita ketika dilahirkan partai ini. Karena sebetulnya ini terpolarisasi oleh kepentingan internal tadi itu juga disesuaikan dengan polarisasi yang ada di kepentingan secara global atau nasional ini. Nah, kadang-kadang ini berpengaruh. Nah, posisi kita di mana? Posisi kita ini seperti yang tadi saya katakan di nomor 3 ini, istiqomah kita ini sampai sejauh mana? Ketika kita mengikuti polarisasi, dinamika yang ada di internal, apakah sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat secara umum, yang masyarakat itu tidak tahu kejadian internal ini. Masyarakat awam tidak tahu, orang luar tidak tahu polarisasi yang ada ini. Kejadian dan gejolak di internal yang ini tidak tahu. Nah, apakah kita ini mampu untuk menutup rahasia-rahasia yang ada di internal ini? Nah, jangankan dalam ruang lingkup partai politik ya, kita ini sebetulnya ditugaskan oleh agama kita ini untuk saling menutup aib saudara-saudara kita. Betul. Ya kan? Nah, apakah hukum seperti ini masih berlaku di kalangan politik? Justru kadang-kadang aib seseorang sengaja dikemas dan dibuka disajikan ke masyarakat untuk kepentingan. Kecuali yang memang sudah terpublish ya. Sudah terpublish ya. Nah, kadang-kadang hal yang di dalam yang sebenarnya orang luar tidak tahu. Tapi karena kita punya ambisi politik, punya kepentingan politik untuk menghabisi orang internal kita, ini kadang aib kita ini dibuka. Entah caranya lewat orang lain, entah caranya lewat lempar orang lain. Ini di internal, belum yang secara global. Nah, sementara aturan kita hari ini sudah ada yang namanya aturan ITE misalnya. Tidak mudah orang mengatakan orang kemudian karena semuanya ada undang-undangnya. Jangankan soal kita ngomong langsung, cuitan saja kadang-kadang itu berpengaruh, dan itu sudah banyak buktinya. Ada yang sudah ditahan baru keluar dan lain sebagainya. Itu karena cuitan kita, ya kan? Makanya kalau kita tarik pada keyakinan agama kita ini, salamatul insan fi hifdzil lisan, itu ya sekarang ini sudah mulai terbukti, ya kan? Orang ngomong apa saja sekarang sudah pada nuntut, semua dituntut oleh orang, ya kan? Ada salah satu tokoh yang sekarang dituntut oleh lebih dari 30 tuntutan se-Indonesia Raya misalnya begitu ini. Ya kan? Karena apa? Karena lisannya. Karena lisan, Dan itu semenjak dulu sudah ada di ajaran kita, sudah ada. Nah, ini akibat polarisasi yang tidak terbendung dengan alasan demokrasi. Polarisasi politik yang sama sekali sudah tidak bisa dikontrol dengan yang namanya budaya, tidak bisa dikontrol dengan namanya adat ketimuran. Dan yang paling penting, ya selain budaya adat ketimuran, yang paling penting ini adalah tidak bisa dikontrol dengan yang namanya kemanusiaan. Bahwa antara yang satu dengan yang lain itu adalah kemanusiaan. Kalau kita tidak suka sama orang, apakah itu lebih baik diam? Kan gitu kan. Kalau kita punya sesuatu tujuan yang lain untuk kita menggapai tujuan itu, maka siapkanlah diri kita untuk berkompetisi pada saatnya nanti. Misalnya kalau di Indonesia 5 tahunan, ya kita siapkan 5 tahunan. Nggak mungkin kita
kita hari ini nggak setuju dengan seorang orang yang sudah dilantik, sementara kita terus untuk merongrong keberadaan kita. Dan perlu diingat bahwa kehancuran politik Islam ya di dunia ini adalah karena polarisasi politik di internal. Politik Islam pernah jaya pada waktu itu. Bagaimana politisi Islam mempengaruhi kebijakan politik di dunia ini, punya ide gagasan yang sangat cemerlang, tapi kemudian sampai sekarang hancur berantakan oleh karena polarisasi internal. Jadi ini menjadi catatan bagi kita, menjadi catatan bagi kita bahwa politik Islam ini pernah jaya. Nah, di Indonesia yang akan jaya ini, ya ayo kita jaga dengan baik. Kita tidak bisa niru dengan Amerika. Oh, Amerika sekarang begini. Amerika merdeka tahun berapa? Sudah berapa ratus tahun mereka merdeka. Betul. Kita masih 78 tahun merdeka. 78 tahun masih perlu banyak. Kita masih 78 tahun merdeka, tapi kayaknya kita merasa sudah 300 tahun. Nah, proses-proses kita ini kadang-kadang tidak disadari bahwa kita butuh belajar lebih giat lagi. Ya, bahasa Surabayane, ayo ngopine sing rada adoh maneh. Ya kan? Iya, betul. Ngopine jangan jangan di gang belakang. Agak jauh dikit lah. Agak jauh dikit lah ngopinya, kira-kira begitu. Biar tahu. Lah, tadi kan Mas Sam menyinggung bahwa memang demokrasi itu menjadi PR besar untuk dunia politik karena polarisasi juga tidak bisa dibendung oleh demokrasi. Lah, dengan alasan demokrasi. Dengan alasan demokrasi lah. Kira-kira karena demokrasi saat ini, pola demokrasi ini, media hiburan itu juga jadi mangsa, jadi tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti entah itu promo partai politik, entah itu apa. Kira-kira kalau seperti media hiburan ini gimana sih, berpengaruh besar nggak sih sebenarnya? Ya berpengaruh, sampai yang bikin hiburan saja sekarang sudah nyalak semua. Loh ya. Betul sih. Entertain sudah nyalak karena semua. Dengan media ya, karena kekuatan media dengan itu ya media, bisa. karena mereka sudah punya rasa popularitas yang kuat, pencitraan kuat begitu ya Mas ya. Kuat. Padahal kalau menurut saya, orang yang sudah mempunyai kekhasan di dunianya, ya sudahlah, tidak usah ikut politik dulu gitu kan. Bahwa kita punya gagasan yang harus disampaikan kepada politisi, ya sampaikan dengan baik. Bahwa kita bagian daripada anggota partai politik, ya kita sampaikan. Tapi yang mereka yang sudah mempunyai kegiatan kegiatan rutin di situ untuk menghibur masyarakat, ya sudahlah, fokus di situ lah. Bukan berarti mereka tidak boleh berpolitik ya. Boleh, sangat boleh. Bahkan di parlemen saja kan ada yang kaitan dengan penyaluran aspirasi soal kesenian, soal budaya dan lain sebagainya, itu baik. Tapi kan kemudian cobalah kita lebih berbagi ya, dalam tanda petik ya. Berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, dengan keahlian kita masing-masing. Nah, saya rasa hal-hal semacam itu kan terbawa oleh ambisi kita, oleh keinginan kita bahwa ternyata di politik itu enak ya. Terus kita melihatnya, ternyata di entertain itu enak ya. Ternyata di pengusaha itu enak ya. Jadi kalau saya simpulkan bahwa sawang sinawang itu memang sedang berlaku hari ini. Senyatanya. Nah, ini yang kemudian saya kembali lagi pada soal demokrasi, bahwa sebenarnya ketika kita mendengungkan yang namanya demokrasi, itu adalah kita mengikatkan diri kepada sebuah ikatan, karena di mana demokrasi itu ada aturan-aturan berdemokrasi. Betul. Orang mau demo sekarang di dunia dia yang demokrasi, mau ngomong apa saja, tapi tentunya harus dibatasi soal waktu. Kita punya aturan, silakan Anda berdemo, tapi jam 6 sore, jam 5 sore Anda sudah harus buyar, ya kan? Tapi ketika kita berdiskusi, kita menguatkan dalam ranah diskusi, kapanpun kita bisa. Di Aulia TV, di Aula TV ini, kita mau diskusi jam 12 malam, siapa yang mau ngelarang? Kecuali suami yang sedang menunggu di rumah misalnya gitu kan, atau pacar yang sedang menunggu di rumah ya. Tapi kalau soal diskusi, selama kita bersepakat kita akan diskusi sampai subuh, siapa yang mau ngelarang? Tidak ada. Apalagi kalau udah masuk ke genggaman, media genggaman. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke dunia genggaman, bangun tidur yang dipegang sekarang HP. Ada yang DM nggak sih ini kan? Ada info apa ini? Info terbaru apa ini? Tapi juga itu celah menjadikan orang gampang merusak kepribadian orang sekarang dari dunia media sosial itu sendiri.
Contoh ketika kita ketemu dengan mantan lama, dengan pacar lama ketika SD, SMP begitu itu kan. Kak Ileng tadi sih, kira begitu itu kan. Nah, makanya yang bisa mengantisipasi adalah diri kita sendiri. Nah, kita mau berbuat apa saja dengan dalih demokrasi bisa saja, ya kan? Tapi dalam aturan agama kita, ya kan, itu kan ada aturan. Contoh misalnya kalau di rumah ya bojomu ya layanono dengan baik. Anakmu openono, anak kita ini harus diopeni, ya. Jangan sampai karena duitnya sudah di tangan hari ini, yes makan hari ini makan nggak masak di rumah ya karena kita berkecukupan tinggal online saja. Oke lah sewaktu-waktu bisa, tapi sekarang bentuk khidmat kita ini seperti apa pada keluarga, pada suami, pada anak. Betul. Belum lagi kalau ketika Idul Fitri misalnya. Pengabdian kita pada orang tua ini kayak apa? Cukup dengan video call kah? Mak, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa nggak bisa pulang karena saya ada begini. Cukup dengan itu kah? Nah, sementara kita ini punya budaya silaturahim yang harus kita jaga dengan baik. Nah, semua ini kan bengkainya demokrasi. Sekarang ini sudah demokrasi, Pak. Kita nih ada di dunia demokrasi, Pak. Jangankan soal politik, soal kekeluargaan saja dibawa ke dunia demokrasi. Iya, ya kan? Itu sekarang yang dirasakan oleh generasi muda. Apalagi sekarang orang tua mukul anak, ya kan? Itu sudah bisa dilaporkan sama anak itu. Dengan dalih demokrasi. Dengan dalih kebebasan, hak asasi manusia, hak anak, ya kan? Padahal di ajaran kita, ya, kita tuh wajib untuk bisa mengajarkan anak kita dengan ajaran-ajaran yang baik. Salah satunya adalah memberi peringatan dengan cara memukul misalnya. Itu alternatif terakhir misalnya. Alternatif kan, ya setelah diomongin tidak bisa, ini tidak bisa begitu. Itu kan hanya, itu pun dibatasi loh ya. Itu dibatasi, iya. Dibatasi. Tidak semuanya boleh kita pukul. Iya. Nah hari ini ketika kita mukul, ya itu kita bisa laporkan. Belum lagi yang di sekolah. Belum lagi yang di sekolah. Dulu saya di pondok, ya kalau kelas 3 ibtidaiyah, kelas 4 ibtidaiyah itu salah apa digawepuk sampai penjalin, tas begitu. Nah hari ini digebuk karo penjalin dilaporkan, ya kan? Dilaporkan. Anak sudah nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya akhlaknya di mana? Nah sedangkan Rasulullah itu sudah wanti-wanti dari dulu itu kan bahwa innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Jadi yang utama di sini akhlak. Dari hal yang terkecil sampai hal yang berdalih demokrasi, sekarang ada nggak yang berdalih akhlakul karimah? Nggak ada. Sekarang ingin membuli seseorang dimanapun bisa. Di media sosial sangat bisa sekali gitu kan. Jangankan sekelas Samsul Arifin, sekelas Menko saja sekarang untuk membuli orang, diingatkan orang lewat tweetan. Iya kan? Dan itu banyak. Tanpa saya sebutkan itu. Iya kan? Siapapun ingin membuli orang sekarang lihat. Dan itu sangat efektif. Efektif, langsung tepat sasaran. Coba kita mau membuli satu orang dalam tempo 5 menit saja itu sudah dibaca oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang. Betul. Ya kan? Kita mau menjelek-jelekin orang, ya kan? Dengan kebijakannya apa? Dalam satu kalimat tweet atau dalam satu rangkaian bahasa Twitter misalnya. Sorry ya saya nyebut mereknya. Media sosial tertentu. Media sosial tertentu begitu itu. Waduh, sudah berapa yang baca? Sudah ngerespon? Langsung ya kan? replay Wah, sudah komentar semua. Belum lagi yang dikondisikan, habis ini aku mau nge-tweet loh ya, habis ini misalnya belum kayak lagi gitu yang seperti itu. Belum lagi yang sudah terkondisikan. Belum lagi yang instruktif ya. Yang dikondisikan diinstruksi, kamu wajib begini misalnya begitu. Nah, tapi efek originalitas di sini kan tidak ada. Kalau dikaitkan dengan urusan riya kita ini sekarang, apakah yang kita lakukan ini masuk kategori riya apa enggak kira-kira? Itu nanti gus-gus yang ada di sini bisa jawab. Biarkan gitu. Itu menjadi lahannya gus-gus itu bukan lahan saya untuk berbicara soal itu. Apalagi saya tidak mungkin. Saya mencoba untuk berbicara demokrasi dari sisi akhlakul karimah. Akhlakul karimahnya, Nah, jadi semuanya dianggap alasan demokrasi. Semuanya dianggap sebagai alasan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tapi jangan lupa bahwa demokrasi itu ada aturan-aturan. Demokrasi itu ada hal yang mengikat di dalamnya. Demokrasi itu menimbulkan orang untuk berpikir bahwa saling menjaga misalnya ya. Tidak boleh saling menjustifikasi antara satu dengan yang lain. Yang kemudian itu akan berbuntut pada hal-hal yang lain. Nah,
Ini yang kemudian kita sendiri harus siap berkompetisi. Sekarang siapa ya sampai tingkatan yang paling bawah masyarakat kita ini yang nggak punya media sosial. Gak ada. Saya sering kali datang ke emak-emak di bawah-bawah begitu itu. Jangan punya ini misalnya gitu. Iya, punya Ya. Nggih. Akunnya Ada. berapa? Gitu. Akunnya berapa? Silakan subscribe ya misalnya gitu ya. Ya begitu. Itu ternyata efektif. Dan anehnya sekarang ini tempat mereka untuk bercurhat itu lewat media sosial. Media sosial, betul. Bukan hanya masyarakat yang paling bawah, bukan hanya kaum milenial saja. Kadang-kadang ketua umum partai pun juga curhatnya di media sosial. Coba. Karena itu sangat efektif biar Sangat mudah efektif, didengar. Mudah didengar. Aku sekarang sedang berada di sini, sedang menyaksikan apa begitu. Betul. Yang langsung akun media sosialnya ketua umum partai. Nah, baik. Nggih. Nah, ini bibit-bibit yang akan menimbulkan polarisasi tertentu. Terlebih sekarang didukung oleh keadaan media sosial yang sangat kuat pengaruhnya. Ngomongin soal media sosial, itu kadang kita bertemu ya masalahnya tentang lapisan sosial. Jadi ada ketimpangan sosial, akibat demokrasi pun juga tidak lepas dari ketimpangan sosial. Nah, menurut jenengan, menurut Mas Sam, kira-kira ketimpangan sosial ini akibat berpengaruh nggak sih dengan nilai dengan pemahaman sopan santun di era politik saat ini? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Contohnya kita begini aja lah, ya kan, kendaraan kita lah misalnya. Kendaraan kita ini ketika kita datang ke tempat-tempat tertentu dengan kendaraan yang dianggap mewah, kadang-kadang, oh iya anggota dewan misalnya begitu itu. Langsung tahu itu, oh iya anggota dewan. Padahal saya tegaskan bahwa di situ belum tentu mereka bayar cash. Baik. Sekarang udah banyak jalan menuju Roma. Tapi yang namanya orang berpikiran negatif bahwa wah iya anggota dewan. Duitnya siapa yang dicolong kira-kira begitu ya. Selalu negatif thinking dulu itu kan. Ketimpangan seperti itu sebenarnya oleh kita yang harus disadari. Saya ngutip misalnya apa yang dilakukan oleh Presiden. Ya, waktu itu ketika kunjungan ke Sumatera misalnya. Yang saya baca di media sosial maupun di berita-berita televisi itu sudah disiapkan jalan sama gubernur, tapi kemudian ngelewati jalan yang tidak yang ramai kemarin, hati begitu itu. Ya itu. Setidaknya kan begini, pemerintah kita merasakan bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat kita. Kadang-kadang kita di bawah ya, saya balik lagi kondisi di bawah. Kita pakai sepeda motor saja, kadang-kadang pertanyaan, loh Mas pakai sepeda motor. Lalu sekarang apa bedanya kita mau naik motor, mau naik apa kan begitu itu kan. Nah, terus ketika kita makan misalnya, Mas mau tak makan di sini? Masih ada pertanyaan seperti itu. Padahal ya sebelum kita jadi apa-apa, jadi dewan ya makannya di tempat itu. Di sana. Ya di situ juga gitu. Kita terlahir dari situ gitu kan. Ya beda dengan politisi yang terlahir sudah memiliki privilege lah ya. Menghirup AC kira-kira begitu ya. Kita lahir aja sudah ketawa kayak gitu ya Mas ya. Kita sudah ketawa gitu, lahirnya sudah naik, sudah naikkan ke mobil mewah kan. Tapi kalau kita merasakan dari bawah, apapun yang ada di bawah ya biasa-biasa saja, enjoy saja gitu kan. Nah, makanya saya sering nyampaikan ke beberapa teman-teman diskusi dan lain sebagainya itu cobalah kita belajar pada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita belajar pada semua orang yang sedang wukuf di Arafah. Bagaimana orang yang sedang lempar jumroh di Mina misalnya. Siapapun itu, pejabat apapun ya mesti jalan kaki dan pakaiannya sama, pakaian ihram seperti itu. Tidak ada yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Gak ada yang pakai jubah emas, dia juga ada. Semuanya putih ya. Semuanya putih. Sehingga kalau tadi ada sambil ngajak naik dari atas ke bawah, itu naik tangga pun gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Takutnya harus lift Mas, bukan Ge? Artinya saya sering sampaikan begitu bahwa monggo lah kita ini ya tetap manusia, hanya saja Allah ngasih kesempatan kita ini untuk mengabdi lewat jalur legislatif. Allah ngasih kesempatan
ngabdi lewat partai politik, lewat kekuasaan yang hari ini ada. Tapi ketika Allah mengembalikan pada posisi kita yang sebenarnya, maka ya kita harus menjalani itu gitu kan. Bahwa ada trauma-trauma tertentu ya wajar, yang namanya biasa dapat privilege, biasa dapat difasilitasi begitu itu kan. Nah, saya bilang ke teman-teman bahwa ini dalam rangka agar otak kita itu tidak beralaskan demokrasi saja ya, tidak alaskan kebenaran ya. Jadi saya sering bilang ke teman-teman bahwa kita ini adalah pejabat konsorsium. Baik. Kita ini pejabat konsorsium yang memang harus bareng-bareng begitu ya. Terus yang kita ini pejabat 5 tahunan, kontraktual. Momentum, ya momentum 5 tahunan, baik. Ya kalau kita 5 tahun terpilih, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya kan. Bisa mengabdi. Diperpanjang 5 tahun lagi ya alhamdulillah ya kan. Tergantung bagaimana kita menikmati itu. Tapi ketika kita hanya dikasih kesempatan 5 tahun, masa kita katanya sama kita ya kan tidak mungkin juga. Betul, gitu. Memanfaatkan 5 tahun memanfaatkan dengan baik. 5 tahun dengan baik. Lah buat apa lagi kalau kita tidak mengabdi? Makan pun ya kita satu piring, kira-kira begitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita terlena sudah dengan kursi empuk, dengan kekuasaan begitu, bagaimana kita caranya mempertahankan kursi empuk kita, kekuasaan kita. Dengan bahasa-bahasa kita hari ini banyak menghalalkan segala macam cara, berdalihkan demokrasi tadi. Padahal sekali lagi bahwa kita membangun sebuah demokrasi itu adalah kesamaan ya, kesetaraan. Tidak mungkin semuanya hari ini bisa sama, setara begitu, enggak. Tapi upaya kesetaraan, kesamaan itu harus kita bangun, harus kita ciptakan. Dan tentunya itu tidak lepas dari keinginan masyarakat sendiri itu untuk bisa berubah. Nah kadang-kadang fenomena masyarakat hari ini ya tak urung ya ingin ya Mbak, gitu kan. Ketika kita bertanya bagaimana pendapat Anda tentang politik, tak urung siapapun yang jadi. Nah, padahal kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil ini adalah bagaimana kebijakan yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Contoh misalnya ya, di Jawa Timur kita sedang kita sudah melaksanakan ide dan gagasan tentang undang-undang pengembangan pondok pesantren di Jawa Timur. Oh iya. Dan itu real adalah gagasan kami yang punya latar belakang pesantren. Tidak mungkin orang yang nggak punya latar belakang pesantren kemudian ngotot soal pesantren, enggak. Ini tuh polarisasinya luar biasa. Nah, kami berdalih bahwa ini adalah demokratisasi yang kita bangun. Kita mempunyai kepentingan bagaimana kita mensejahterakan pesantren, bagaimana kita tidak melepas budaya pesantren yang itu memang sudah ditanam sebelum Indonesia ini merdeka. Itu jangan sampai dilepas. Tapi kemudian polarisasinya ini dibangun di bawah, bahwa ada intervensi pemerintah yang ingin merubah budaya-budaya pesantren. Seperti itu. Nah, saya berani mengatakan seperti itu karena sebenarnya adalah salah satu pansus yang membidani soal itu. Nah, sehingga apa? Ini memang yang harus kencang gitu loh. Dan yang tahu tentang seluk-beluk pesantren adalah orang yang memiliki latar belakang pesantren. Iya. Nah, di antara sekian partai yang punya latar belakang pesantren, mayoritas jadi kita di PKB tentunya. Nah, ini menjadi tanggung jawab moral. Sama dengan dulu royalti untuk guru-guru madrasah diniyah begitu. Siapa yang akan memperjuangkan itu kalau mereka yang tidak punya latar belakang diniyah? Tidak ada. Nah, itu karena segmentasi kita adalah segmentasi pesantren, maka dimanapun kita berposisi, ya berposisi kita bagaimana membawa misi-misi pesantren, misi-misi ini. Dan saya kira kita harus menghargai bagaimana ketika mereka membawa misi-misi yang tadi atas nama kebebasan, demokrasi. Titiknya adalah bagaimana kita bisa mengadu gagasan, mengadu argumentasi. Ya kan? Adu gagasan, adu argumentasi itu tidak terbatas oleh waktu. Tapi kalau aksi, demonstrasi itu tadi terbatas oleh waktu. Tapi gagasan kapanpun, dimanapun kita beradu gagasan. Bahwa gagasan kita itu mau diterima oleh penguasa kita itu, diterima atau tidak ya urusan nanti. Yang terpenting kita terus menyuarakan soal itu. Menyuarakan soal itu. Apalagi sekarang ada media sosial. Ketika gagasan kita tidak diterima oleh pemerintah misalnya, bagaimana kita mengefektifkan algoritma media sosial kita ini bisa dibawa oleh ke masyarakat. Coba bayangno ya, ketika dialognya Samsul Arifin dengan salah seorang
yang merasa benar di Jakarta dalam waktu 2 hari sudah bisa ditonton 200.000 lebih misalnya. Betul, iya. Contohnya begitu. Ayo nih kita kampanye satu-satu gimana coba caranya. Nah demikian juga hal-hal yang lain. Gagasan-gagasan kita tentunya bisa kita salurkan lewat seperti itu. Sehingga tidak ada lagi alasan demokrasi itu yang akan membunuh kita. Bahwa demokrasi itu akan membuka peluang bagi kita kepada siapapun untuk bisa meng-create. Itu pada satu segmentasi politik. Belum lagi pada segmentasi bisnis, belum lagi pada segmentasi sosial, belum lagi pada segmentasi yang lain. Betul. Kita lihat adik-adik kita, saudara-saudara kita sekarang sudah membuat cerita-cerita pendek lewat salah satu media sosial yang itu menjadi tontonan asik gitu kan. Nah, apakah kita punya gagasan yang lain untuk bisa dinikmati oleh masyarakat kita? Nah, saya kira banyak. Sekarang banyak gus-gus kita yang sudah viral dengan dakwah-dakwahnya. Dengan dakwah yang ada punya Gus, ciri khasnya masing-masing. Punya ciri khas masing-masing. Ada Gus Muafik, ada Gus Miftah, ada Gus Kausar, ada Gus Iqdam, dan gus-gus yang lain. Up-upnya itu beliau-beliau. Nah, yang lain. Nah, bagaimana kita terus mensyiarkan itu? Bagaimana media sosial ini kita jadikan untuk syiar, mengkampanyekan soal sosial, mengkampanyekan soal agama, mengkampanyekan soal kesetaraan antara yang satu dengan yang lain, dan itu harus kita manfaatkan dengan baik. Tentunya kita juga harus menyampaikan kepada adik-adik kita yang terutama di usia-usia milenial ini, bagaimana tontonan-tontonan kita ini bukan tontonan yang bersifat asmara saja gitu kan. Cukuplah urusan asmara itu di luar layar aja gitu kan, menjadi konsumsi pribadi kita. Tapi tontonan yang yang bisa menjadi tuntunan bagi kita adalah tuntunan yang baik-baik dari para masyayikh ulama kita. Tapi jangan lupa satu hal, bahwa ilmu yang kita peroleh di situ itu harus kita harus ada gurunya. Sanad keilmuannya harus kita tasihkan, harus kita jelaskan sanad keilmuannya. Karena bagaimanapun di kalangan kita itu harus berpegang teguh ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika amajmu'i habayanin dakaun hersun wastibarun wa bulghatun. Nah, ini yang paling penting, wa irsyadu ustadin. Ini yang kemudian kita tasbihkan biar sanad keilmuannya jelas. Karena apa? Alasan demokrasi lagi kita bisa mencari di mana. Kadang-kadang kita sudah searching Google, itu sudah berdakwah merasa paling benar, tidak jelas gurunya, tidak jelas sanadnya, akhirnya ngelantur ngomongin ABC, ya Allah, doanya sudah macam-macam. Masya Allah. Dan kemudian yang disalahkan nanti Gusti Allah gitu. Lah itu Mas Am yang kemarin tuh sempat ramai dikomentari lah, kayak salah satunya adalah gaya pengajiannya Gus Iqdam. Katanya sampai ada Happy Asmara yang datang itu. Kok bisa pengajian mendatangkan mendatangkan penyanyi misalnya? Itu kan hal yang suci. Kenapa harus dimasuki atau dirasuki oleh hal-hal yang seperti itu? Nah, itu menurut saya, menurut beberapa netizen ya Mas Sam ya, itu menurut beberapa netizen itu termasuk penurunan nilai-nilai keagamaan lah. Menurut jenengan kira-kira sebenarnya seberapa menurunnya nilai-nilai kesopanan atau etika kita ketika kita masuk di media sosial? Kok mudah sekali kita mengomentari, padahal hal-hal yang positif pun juga bisa dirasakan oleh teman-teman netizen kayak gitu. Ya itu tadi beralasan kebebasan untuk melakukan komentar, akhirnya kan tidak bisa menilai di mana nilai kesopanan tadi. Jadi kalau dulu kita ini mengomentari kiai kita ini mengomentari dengan bil mau'izatil hasanah gitu ya. Jadi kita ngomentar itu memberikan komentar-komentar yang baik ya. Kalau toh kita mau'izahnya yang baik, toh mengkritik guru kita yang tidak sejalan pun. Nah, sekarang orang merasa mengkritik, memberi kebebasan untuk melakukan kritik, sehingga bahasa sopan tadi itu sudah nggak dipakai, bahasa akhlakul karimah itu sudah nggak dipakai gitu. Nah, justru kalau menurut saya orang yang mau hadir di majelis ilmu, toh non muslim sekalipun itu malah bagus. Kan itu bagaimana orang berkompetisi, media dakwah, ada orang ingin tahu. Jangan lupa ya kejadian
apa di Amerika ketika ada 2 tower yang hancur pada tahun 2021, udah keliru ya. 2001. 2001. WTC itu. Di WTC, iya, di WTC itu banyak. Saya melihat dari sisi keislaman. Banyak orang non Muslim yang ingin tahu apa itu Islam. Betul, karena itu. Sehingga banyak belajar ke Masjid Al-Hikmah di Amerika, itu ada namanya Masjid Al-Hikmah di New York itu. Itu yang kemudian ingin belajar. Apa sebenarnya yang ada di Islam itu? Ada Islamic Center di situ di New York itu yang ada rasa orang ingin belajar. Apa sih sebetulnya? Dan Masya Allah, karena mereka sudah belajar dan mereka mendalami isi Al-Quran, mereka banyak yang masuk Islam semenjak kejadian WTC itu. Nah demikian juga banyak orang yang masuk Islam sekarang itu karena banyak pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para gus-gus kita. Contoh misalnya Gus Miftah, gitu. Berapa kali mengislamkan, Gus Muwafiq berapa kali mengislamkan. Lah kita itu lupa kalau Rasulullah itu berdakwah dulu itu fasilitas itu juga kadang-kadang dikasih oleh orang Yahudi. Iya kan? Difasilitasi oleh orang Yahudi. Ya, oleh orang Kristen. Banyak orang Kristen, orang non-Muslim itu yang ingin tahu apa sih yang didakwahkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah itu dulu sendirian loh. Yang kemudian mengajak ribuan umat, jutaan umat sampai dengan hari ini itu ya dalam rangka ya itu tadi itu berukhuwah. Jadi kalau sekarang itu banyak hanya sekelas Happy Asmara yang datang ke sana kemudian disoroti seperti itu gitu kan. Gus Muwafiq ketika ngomong ceramah di istana, apakah di situ orang Muslim semua? Kan tidak. Tidak, betul. Iya. Semuanya menghargai dan semuanya menganggap bahwa kalau apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq itu rasional dan memang itu berdasarkan ini, ya mereka harus akui itu baik gitu kan. Tapi kalau kita lihat selama ini orang-orang kan tidak pernah membahas soal itu karena keyakinan masing-masing gitu kan. Yang dibahas adalah soal kebebasan tadi itu. Jadi saya hanya berpesan bahwa media sosial yang ada ini mari kita jadikan sebagai alat untuk berukhuwah kita, untuk menyampaikan kepentingan kita, untuk menyampaikan apa yang telah kita lakukan. Ya, tapi memang kadang-kadang beda tipis antara kita bermedia sosial dengan pamer itu ya beda-beda. Itu tantangannya, Mas. Itu tantangannya generasi sekarang. Mau bermedia sosial dia mau pamer atau mau bersyiar gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ya kembali lagi ke hati ya. Kembali ke niat kita itu. Kalau niat kita memang untuk berukhuwah, saya kira ya wajar lah kalau kita kadang-kadang walah rek sombong rek Allah pamer rek lah begitu itu ya. Tapi ya namanya manusia lagi-lagi tidak ada yang sempurna. Nah, tinggal kita harus pandai-pandai dan cerdas-cerdasnya kita untuk menentukan pilihan bahwa oh ya ini media sosial yang positif banget, tapi juga banyak media sosial atau pemberitaan-pemberitaan yang hoax, yang di framing, dan itu terjadi di negara kita. Kalau saya bahas soal hoax dan framing-framing negatif untuk menghancurkan citra pemerintah, saya pikir tidak akan pernah selesai. Dan itu selalu ada. Karena hoax itu dibikin oleh mereka yang kadang-kadang mengatakan itu hoax sendiri, dengan mengatakan bahwa pemerintah bikin hoax. Kadang-kadang kita sendiri bikin hoax. Nah, kita seperti itu. Nah, tergantung bagaimana kita ngambil nilai positif. Kalau suka ya kita ikuti, kalau nggak suka lebih baik kita diem. Daripada kita tidak suka tapi menjelek-jelekkan orang lain, apalagi saudara-saudara kita, apalagi kompetisi di skup internal kita yang paling kecil begini, alah si A ini begini begitu. Nah, dan ini kalau saya secara pribadi merasakan seperti itu, nikmatnya luar biasa. Bagaimana nikmatnya difitnah itu luar biasa. Nikmatnya dari segi mana itu, Mas? Ya paling tidak, alhamdulillah dosa saya berkurang. Baik, yang kedua, ternyata orang ini membelajati saya, mencari tahu tentang saya, terlepas yang iya kan perhatian dong. Gitu. Terlepas yang dibelajati itu benar atau salah. Ya, tinggal jawaban saya kalau ingin tahu kebenarannya ya langsung ngomong sama saya kan gitu kan. Bahwa framing ini saya mencontohkan nah ini mungkin juga menjadi salah satu contoh bagi kehidupan berdemokrasi, kehidupan berpolitik, kehidupan berkompetisi. Nah, jadi kalau kita nikmati ya nikmat.
Sehingga kalau buka di salah satu akun media sosial saya itu ada ikon yang saya selalu tulis mulai beberapa tahun yang lalu. Sabar itu indah dan nikmat. Masya Allah. Itu jadi tagline langsung nanti di di siaran ini. Sabar itu indah dan nikmat. Sabar itu dan itu kita menikmati betul ya. Ternyata mereka itu mendiskusikan tentang saya ini dari sisi ini. Betul. Nah, saya coba hal-hal pribadi saya coba bawa ke politik. Oh, ternyata orang melihat partai politik kami dari sisi ini. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tentunya kita tidak akan pernah diam ketika hal seperti itu, tapi juga kita harus menyikapi dengan arif, dengan bijak gitu kan. Sebab kalau kita tidak arif, tidak bijak, pada saatnya masyarakat kita yang akan memprotes kita. Pak, katanya suruh sabar, tiba-tiba ternyata sampean kayak begini. Pak, katanya suruh bijak, ternyata sampean kayak begini. Gitu kan. Nah, ini pada saatnya ya, mungkin saat sekarang tidak akan pernah bisa seperti itu, tapi mungkin pada saatnya ketika kita sudah melewati fase-fase itu, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat itu. Sehingga apa? Saya sangat meyakini apa yang disampaikan oleh Gus Dur selaku pendiri partai kami, bahwa yang terpenting dari politik adalah kemanusiaan. Dan ini yang harus saya pegang sampai dengan saat ini. Dari tadi kita udah serius-serius. Dari segmen pertama kita serius ngomongin alasan jenengan masuk ke dalam dunia politik, kemudian bagaimana sih perkembangan nilai-nilai sopan santun atau budaya yang ada di sekitar kita, khususnya di media sosial. Dan ini di segmen terakhir ini kita ngobrol yang santai-santai, di mana ketika kita masuk ke dalam etika bicara. Kira-kira apa perlu kita kembali ke nilai-nilai atau adat istiadat Indonesia sebelumnya? Karena melihat tadi kita udah banyak sekali penurunan nilai-nilai etikanya, Mas. Gimana menurut jenengan? Sangat perlu sekali. Jadi kita belajar pada para pendiri bangsa kita ini. Bagaimana perbedaan itu dikemas dengan sebuah gagasan dan ide-ide segar. Ada Mbah Hashim dulu, terus ada kiai-kiai yang lain, kiai-kiai yang modern. Mbah Hashim dipresentasikan sebagai presentasi Nahdlatul Ulama. Ada Pak Dahlan ya. Ahmad Dahlan itu yang dipresentasikan sebagai kekuatan Muhammadiyah, yang di situ secara ideologi mungkin ada perubahan, ada perbedaan madhab dan lain sebagainya, ada perbedaan pandangan, tapi kan saling menghargai dengan bahasa-bahasa sayang santun. Itu sangat luar biasa sekali ya. Tapi hari ini orang berbeda itu kadang-kadang kalau sudah dikasih bahasa yang santun, itu kadang-kadang kurang memuaskan pada diri kita, sehingga harus memaksa dengan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Padahal kalau kasar itu enggak asik gitu. Yang asik kan yang lembut-lembut gitu kan, yang kalem kan gitu kan gitu kan. Nah, sama kalau kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang lembut ya, dengan cara-cara yang baik begitu, itu dengan yang halus, itu akan lebih mempercepat menyadarkan kita, masyarakat kita ya. Kita pintar misalnya ya, kita berpendidikan di luar negeri misalnya, kita berpendidikan di manapun yang orang lain belum tentu bisa sama menikmati pendidikan itu. Tapi ketika bahasa-bahasa yang kita sampaikan ke bawah itu tidak mudah dimengerti, maka percuma kita, ilmu kita yang kita sampaikan gitu kan. Bahasa hati ya tentunya, bahasa hati. Ketika kita menyampaikan dengan bahasa hati, itu akan beda diterimanya oleh masyarakat kita di bawah itu. Dengan bahasa ambisi, bahasa emosional, yang mungkin saja ketika bahasa emosional gampang membakar otak kita. Tapi belum tentu bahasa emosional itu lengket di hati kita. Tapi kalau bahasa hati, sekali lengket itu nempel di hati, nempel di kepala. Betul. Langsung terngiang-ngiang. Ya, kalau saya ibaratkan orang cinta itu ya cinta pertama itu koyok gitu. Semangatnya masih semangat membara. Semangatnya masih semangat luar biasa. Tapi ketika sudah
berkeluarga begitu, sudah masuk pada tahapan fase-fase seperti itu kan harus serius. Betul. Nah, tentunya bahasa-bahasa serius tadi itu kalau dimulai didasari dengan bahasa hati, serius pun terasa bahasa hati. Demikian juga ketika mengelola negara ini, tidak mungkin semuanya itu disamakan dengan bahasa-bahasa emosional, bahasa kebencian, bahasa-bahasa ketidaksukaan tadi itu ya. Itu kalau kita sampaikan dengan bahasa hati, meskipun kita itu tidak sama, meskipun kita kontroversi, maka tidak menutup kemungkinan orang itu akan mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, menjadi gagasan kita. Nah, dunianya seperti sekarang ini, adalah dunia yang membuat orang itu tidak mudah berhenti rasa penasarannya di situ saja, pada titik tertentu itu. Saya ingin tahu siapa Syamsul Arifin. Oh, Syamsul Arifin ternyata diceritain sama A, ternyata begini, diceritain sama B, ternyata begini. Hari ini tidak bisa seperti itu. Untuk orang tahu Syamsul Arifin, maka orang akan melihat rekam jejak Syamsul Arifin itu seperti apa. Balik lagi pada kebebasan kita berdigital tadi, itu akan muncul rekam jejak kita, digitalisasi kita itu mulai rekam jejak kita itu mulai dulu tahun berapa ada semua di situ. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Belum lagi ketika kita tahu siapa itu Syamsul Arifin, itu akan ditelusuri A, B, C, D, E. Nah, itu yang menjadi harapan kita agar kita menentukan pilihan itu betul-betul tidak salah sasaran. Dan itu salah satu cara bagaimana kita mengurangi pragmatisme politik, yang kadang-kadang pragmatisme politik itu membawa kepada alur pikiran kita untuk tidak kita bisa berbahasa dengan hati, berbahasa dengan baik, tidak berbahasa dengan santun, begitu itu kan. Ya contohnya kenapa kita tidak bisa berbahasa dengan santun? Nah, siapa tadi di belakang kita tadi itu dekengan pusat. Nah, dengan pusat itu. Karena kan tidak terlepas dari proses negosiasi dan tadi itu proses transaksi tertentu ya. Transaksi kan tidak harus duit ya, mungkin ada kepentingan yang lain mungkin disusupkan di situ, sehingga ini menjadi PR kita bersama bahwa saat ini kita butuh orang-orang yang betul bisa menyampaikan menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan hati, ya kan, bahwa itu diterima atau tidak oleh masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menilai apa yang kita sampaikan. Nah, PR besar ini tentunya bukan hanya pada skup kecil ya, kalau saya mungkin hanya pada skup kecil di kalangan Surabaya dan sekitarnya saja, tapi pada hal-hal yang lebih besar lagi ya, karena masyarakat kita hari ini sudah sangat mudah dan gampang diprovokasi. Betul, itu memang menjadi PR yang belum selesai hingga saat ini. Betul. Karena ruang media sosial selalu menjadi senjata bagi siapapun untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi. Kadang-kadang ketika kita sudah dapat informasi begitu itu, nilai akhlakul karimah kita itu sudah nggak ada, nilai akhlak kita itu sudah nggak ada, karena sudah kebawa emosi tadi. Betul, iya. Bawa ini tolong diviralkan, misalnya kayak begitu, tanpa berpikir panjang, ya karena kita sudah kebawa emosi langsung aja diviralkan, dikirim ke semua grup keras dan lain sebagainya itu. Karena kebebasan, mereka merasa bahwa ini tidak akan pernah berdosa. Padahal ini ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak sebenarnya, ini berdosa loh, ya kan? Entah itu urusan dosa dan tidaknya atau dosa besar dan kecilnya urusan para gus-gus yang itu soal itu biar ya. Gus-gus yang berfatwa. Berfatwa. Nah, tapi ini bahaya gitu kan. Ini akan merusak moral kita, akan merusak otak kita, akan merusak kebersamaan kita, kebersaudaraan kita akan merusak. Dan itu terjadi di beberapa negara-negara Islam yang ada sekarang. Tidak sedikit negara-negara Islam yang sudah terprovokasi oleh framing-framing seperti itu yang kemudian hancur. Itu terjadi banyak. Beruntung kita ini masih di Indonesia yang kemudian segala sesuatunya masih bisa dikonsultasikan dengan para masyayikh, para alim ulama.
karena kita masih berpegang teguh pada nilai akhlakul karimah tadi itu. Memang kalau kita berpegang teguh pada prinsip kita, di mana Rasulullah dilahirkan untuk menyebarkan agama Islam, itu tujuannya adalah akhlak, liutamima makarimal akhlak. Kalau itu menjadi prinsip dasar oleh siapapun, oleh pebisnis, politisi, oleh siapapun, insya Allah negara ini akan baldatun thayyibatun. Masya Allah, insya Allah. Tapi kalau akhlaknya sudah naudzubillah, di internal saja sudah sikut-sikutan, tidak karu-karuan, begitu ya sudah, pantat diri sah saja kan, kita tunggu kapan kehancurannya. Dan itu berlaku untuk semuanya loh ya, bukan hanya untuk orang yang sedang hari ini tidak berkuasa, tapi itu berlaku untuk orang ini yang sedang berkuasa, yang tidak berkuasa, oleh siapapun, yang pada akhirnya proses alam ini akan terseleksi dengan baik. Mana yang memang layak, ya, mana yang memang layak untuk bisa memimpin negeri ini, dan tentunya tidak bisa kita harapkan 100% orang ini baik, tapi yang layak gitu kan. Dan ini proses-proses politik tidak lepas dari hal-hal semacam ini. Percaya atau tidak, ini akan terjadi. Proses-proses politik yang seakan-akan menggunakan rasionalisasi saja, menggunakan kemampuan otak kita saja, menggunakan kemampuan keuangan kita saja, ini akan terbantahkan oleh nilai-nilai akhlak yang baik itu. Sudahlah, kita hidup di mana saja, kalau yang kita pegang adalah nilai akhlak, insya Allah akan jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memegang nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, kebetulan saya pernah hidup di beberapa negara yang muslimnya minoritas, tapi insya Allah akhlak tetap menjadi salah satu kunci kita bersosialisasi, kita berteman, kita berinteraksi dengan yang lain yang ada di negara itu sendiri. Insya Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan kita yang tidak punya akhlak. Lah, tadi jenengan singgung soal akhlak ya Mas Sang. Kira-kira nilai-nilai agama yang memiliki apa namanya, yang mendorong kita untuk bisa berakhlak itu yang seperti apa? Saya kira seluruh di nilai-nilai agama itu ada unsur akhlakul karimah yang ada di dalamnya itu. Ada semua. Di setiap agama pun juga ada unsur bahasa. Orang bilang bahasa attitude, tapi kadang-kadang attitude itu apa ya? Kadang-kadang nggak paham gitu. Ada orang yang sedang merasa oposan pemerintah hari ini. Kita ini karena attitude. Lah, attitude kita ini yang dipegang attitude seperti apa? Nilai-nilai attitude yang seperti apa? Nah, tentunya yang paling penting adalah nilai itu saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Saling menghargai. Bahwa manusia punya kekurangan, iya. Tapi kita mengkritik manusia adalah makhluk Tuhan. Karena itu ciptaan Tuhan, sudahlah, tidak usah aneh-aneh, tidak usah macam-macam dengan ciptaan Tuhan. Jangankan sama manusia, kepada binatang pun, kepada pohonan pun, kan kita juga harus menghargai. Ini ada nilai tradisi loh. Ada salah satu tempat di salah satu daerah di Jawa Timur ini, yang ketika pohon itu ditebang, mereka merasa menangis, mereka merasa bahwa itu tersakiti, mereka merasa dibuang dan lain sebagainya. Sehingga bahasanya orang-orang di daerah itu seakan-akan ditunggui oleh makhluk halus dan lain sebagainya. Begitu itu ya. Ada ya, kepercayaan tentang hal-hal yang seperti itu masih melekat. Padahal sebetulnya bagaimana kita menghargai bahwa pepohonan itu juga punya nyawa, pepohonan itu punya rasa dan sebagainya, ya kan? Yang itu kita harus hargai. Hanya kalau apakah kita tidak boleh nebang? Boleh, tapi kan ada etika-etika tertentu yang memang harus dilakukan, ya kan? Di daerah-daerah tertentu masih ada seperti itu. Karena mungkin karena sudah terlalu lama, sudah banyak makhluk yang di situ, sedangkan pohonnya sendiri makhluk. Ya sama seperti itu. Ini pohon aja dihargai sedemikian rupa, apalagi manusia, ya kan? Bagaimana kita menghargai tumbuhan, bagaimana kita menghargai lingkungan sekitar kita, ya kan? Balik lagi ke contoh Arafah tadi itu. Ketika kita sedang wukuf Arafah, pakai ihram, nggak boleh metik pohon itu, kena dam, ya kan? Kena denda. Iya, kena denda. Nah, itu kan salah satu penghargaan bagaimana kita menghargai. Itu adalah makhluk manusia. Nah, dalam dunia politik kadang-kadang itu nggak ada sama sekali. Yang namanya penghargaan sama manusia kadang-kadang nggak sama sekali. Karena apa? Terbawa oleh misi, ambisi, yang itu kadang-kadang terbawa oleh provokasi tadi itu.
Terlalu fokus dengan kepentingan. Terlalu fokus dengan kepentingan, bahwa kepentingan itu tidak abadi. Betul. Hari ini sedang berebut siapa wakil presiden si A, siapa si iya, E. iya. Ini kan kepentingan. Kepentingan, nggih. Bahkan saling mengancam kadang-kadang kan. Kalau aku nggak jadi wakil presiden, aku mau jadi koalisi. Satunya juga begitu. Aku hengkang pindah ke yang lain. Betul. Nah, ini kan kepentingan. Kepentingan. Ya kan? Nah, nilai kemanusiaannya di mana sekarang? Ya kan? Nggak ada. Yang ada dominasi pada nilai kepentingan. Nah, ketika kita berbicara akhlakul karimah, apakah seperti itu yang sebenarnya? Ada yang bilang iya, karena itu terkait dengan kemaslahatan umat. Kita ingin membangun kemaslahatan umat. Tanya ke calon yang satunya, iya untuk kemaslahatan umat juga. Kemaslahatan umat yang Semuanya mana? Semuanya kemaslahatan umat yang mana? Kan begitu kan akhirnya. Nah, intinya di situ memang bagaimana kita tetap mempresentasikan diri kita bahwa kita ini layak apa enggak. Kan gitu kan. Ya tadi itu adu gagasan, bagaimana gagasan itu diterima oleh masyarakat. Tentunya ketika gagasan kita diterima oleh masyarakat, ya masyarakat dengan sendirinya akan mendukung, masyarakat dengan sendirinya akan menaruh pilihannya kepada dia tanpa disuruh sebetulnya. Nah, secara sukarela. Secara sukarela. Hanya saja sekarang ini ada kemasan pencitraan, ada kemasan ini dan lain sebagainya. Pencitraan itu luar biasa. Orang yang biasa ongkang-ongkang kaki di rumah, kemudian kalau sudah menjelang begini sudah belusukan kemana-mana. Iya. Baik dan lain sebagainya. Pakai baju putih, celana hitam. Kok aku baju terus. Lanjutnya kan baju hijau, ayo NU. Nah itu kadang-kadang memang emang dibikin ya. Tapi yang bagaimana perilaku alami itu belum tentu ada. Coba di awal-awal setelah pemilihan, siapa orang yang bisa seperti itu? Ayo coba kita titeni. Siapa yang istiqomah tetap belusukan. Yang tadi opsi saya nomor 3 tadi itu. Siapa yang tetap istiqomah untuk bisa melakukan silaturahim lah. Ya tentunya tidak bisa memuaskan yang namanya orang sak menikahi gitu ya. Pasti. Tapi minimal hal-hal seperti itu terlihat daripada rutinitas kita. Ya. Saya pernah punya program di Surabaya itu yang namanya Sunat Door to Door. Sunat Door to Door. Sunat Door to Door itu dilakukan ketika pandemi COVID kemarin. Jadi karena ada larangan untuk berkumpul, sementara ada kebutuhan masyarakat untuk menyunatkan anaknya. Sunat Door to Door itu gratis, begitu itu. Dan itu kita lakukan membawa tim medis untuk datang ke rumah. Di mana itu Mas? Surabaya. Sudah ada ratusan titik yang sudah kita lakukan di situ. Nah, begitupun itu masih ada yang salah persepsi coba. Ini ada kenapa saya menjadikan contoh ini menjadi bahwa asumsi manusia itu tidak seperti apa yang dia lihat. Iya. Apa yang ada dalam kotak kita itu belum tentu sama dengan yang kita lihat gitu kan. Nah, pada suatu ketika kami itu mengadakan Sunat Door to Door di suatu tempat yang itu memang orang tidak mampu. Rumah itu ngekos, tempat itu ngekos, ngontrak ya. Ngontrak. 2 anaknya sekaligus kalau bisa tolong disunat. Oke. Datang kita ke sana. Yang punya rumah itu marah-marah coba. Karena ini kos-kosan aja belum bayar, ini nyunat anak 2 sekaligus coba. Sehingga apa yang dia lihat itu langsung dalam otaknya, ini kurang ajar orang ini. Kontrakan belum bayar, tapi sudah nyunat anak. Oh, baik. Datanglah dia protes. Mari ngono protes, kita jelaskan bahwa ini sunat ini gratis bagi orang yang tidak mampu. Kita tidak tahu bahwa itu belum bayar atau gimana, nggak tahu. Yang penting kewajiban kita untuk melakukan bantuannya. Oh, dibayar kayak ngono, Pak. Ya nek ngono, aku yo Pak iso melok program saya mau daftarin juga loh kan. Akhirnya ikut. Padahal ini kategori mampu loh ya. Iya, padahal dia kategorinya mampu, punya kos-kosan. Punya kos-kosan. Hal semacam itu kan memang harus dijelaskan. Dijelaskan. Kalau hanya orang berpandang, oh iya hanya begini, oh ternyata begitu, oh ternyata. Nah, ternyata begitu itu ya harus kita terima dengan sabar.
Seandainya Bu Kos tadi itu nggak negor ke orang ini, pasti dirasani kan sama Bu Kos. Itu belum bayar kos-kosannya, anaknya sudah sunat. Mau nggak mau kan harus kita bersabar. Makanya kalau kita menikmati itu ikon sabar itu indah dan nikmat, ya disitulah salah satunya. Nah, selama pandemi COVID itu terus berlangsung. Ratusan rumah yang kami datangi di situ, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu aktivitas rutin kami yang kemudian harapannya menjadi salah satu contoh bahwa politik itu tidak hanya berpegang teguh pada soal kepentingan semata, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jalankan dengan baik. Nilai kemanusiaan itu tidak hanya mengikuti pada tren kali itu, orang nyebar masker, nyebar hand sanitizer. Nah, tapi hal-hal semacam itu belum pernah dilakukan oleh seseorang. Bisa dicek itu. Nggak ada anggota DPR Indonesia Raya yang melakukan sunat door to door tuh nggak ada. Kalau khitanan massal banyak lah. Masya Allah. Nah itu hebatnya kalau Mas Sam tuh begitu itu. Enggak, ini hanya sekedar contoh aja. Hanya sekedar contoh aja, sekalian. Saya bukan kampanye ya. Bukan. Bukan. Enggak Bukan kampanye berarti. Hanya contoh. Oh, contoh. Hanya contoh. Tapi yang nomor 3 tadi itu harus dipegang tuh, istiqomah. Istiqomah. Jadi istiqomah untuk bisa mengabdi sesuai dengan kemampuan kita. Istiqomah untuk bisa memberikan edukasi tertentu untuk bisa paling tidak mengurangi beban masyarakat pada waktu itu. Itu saya belum berbicara janda. Loh, ada lagi berarti. Terus sekarang pasca pandemi COVID Surabaya itu ada program untuk janda-janda berarti. Bukan, Mas ada lebih dari 1.000 janda yang memang ditinggal oleh suaminya karena COVID. Meninggal? Iya. Ya Allah, berarti nah, terus siapa saya ngurusi janda? Kira-kira gitu. Terus siapa ini yang ngurusi janda? Nggak. Tapi itu segmentasi nanti ya. Nanti aja itu. Nanti, ya. Khusus untuk perempuan dan Tapi yang jelas itu salah satu PR bagi orang yang menganggap bahwa Pak Samsul ini dapil Surabaya, apa-apa adalah PR yang harus dipikirkan. Nek laki kan hanya batasnya 4 toh, Mbak. Iya kan tidak mungkin saya dikawin-kawin kemampuan finansial dan kemampuan sekalian kampanye izin ke istri via online ya begini nih. Langsung ngomongin 4. Tapi minimal kita berpikir bagaimana mereka tetap produktif. Yang menjadi salah satu tolak ukur pikiran saya adalah kalau mereka ditinggal oleh suami yang pada waktu itu mereka menjadi perempuan hebat, yang sudah bekerja, sudah punya aktivitas usaha dan lain sebagainya, itu mungkin nggak ada persoalan gitu. Bisa bertahan. Masih bertahan. Tapi ketika bagi mereka yang ketika ditinggal oleh suami tidak pernah diajak bekerja, terus belum pernah dicepai urusan pekerjaan, bagaimana syoknya? Bagaimana kemudian mereka harus bertahan dengan hidup, maka bagaimana mereka harus memutar otak untuk bisa bangkit, ya, untuk bisa eksistensi, meskipun kita tetap berpegang teguh bahwa nggak ada manusia itu yang nggak bisa makan, nggak ada. Mojok mana menungso, cecak aja so urip, masuk menungso gak urip kan ya. Prinsip hidupnya seperti itu. Tapi bagaimana memutar otak di kota metropolis ini yang kemudian penuh dengan persaingan dan kompetisi yang luar biasa gitu kan. 1.000 lebih loh. 1.000 lebih. Nah, bagaimana kita membimbing ini ya kan menjadi PR, bukan hanya menjadi PR bagi saya, tentunya PR bagi pemerintah Kota Surabaya. Dan ini ya salah satu fenomena yang terjadi di lapangan. Kalau soal stunting dan lain sebagainya ini kan memang sudah menjadi bahasan-bahasan umum ya, yang sudah menjadi PR sudah bagi semuanya. Lembaga-lembaga atau badan-badan negara yang Tapi bagaimana membangkitkan moral, membangkitkan ini tetap dalam bingkai etika, dalam bingkai akhlakul karimah. Jangan sampai naudzubillah ketika mereka dihadapkan pada persoalan yang sangat pelik di kehidupan ini, mereka ambil jalan-jalan pintas yang itu tentunya merusak moral tadi, itu merusak akhlakul karimah. Ujung-ujungnya nanti yang disalahkan adalah pemerintah. Pemerintah selalu salah. Karena begini, bagaimana pemerintah ngurusi itu kan semakin banyak tempat-tempat prostitusi. Sekarang banyak ketertinggalan itu kalau pemerintahnya dungu. Kan pasti yang disalahkan pemerintah. Padahal kondisi kita, siapa yang menginginkan yang namanya pandemi COVID? Nggak ada. Nggak ada kan? Siapa yang pingin? Siapa yang pingin mereka pisah dari suami, harus ditinggalkan? Nggak ada. Nggak ada.
Tapi kemudian takdir Allah sudah menunjukkan seperti itu, mau nggak mau kan ini adalah ujian bagi manusia ya, bukan hanya ujian bagi pemerintahan, tapi ujian bagi manusia untuk kita bisa bangkit bersama. Bagi orang yang tidak punya istri, tidak mikir dia kan. Iya, yang penting dia udah mohon maaf ya, saya bukan menyinggung salah seorang kritikus yang tidak punya istri, bukan ya. Bukan ya. Ini menyinggung semuanya berarti masyarakat secara umum. Tapi pada dasarnya ya suami istri itu ya saling menunjang kan ya. Betul. Bagaimana bisa membantu cara berpikir dengan baik, bagaimana cara ini cara bisa ada keseimbangan perbedaan pikiran dalam satu rumah tangga. Setidaknya seperti itu. Ya kalau kita sendirian memang kadang-kadang ya seenaknya sendiri. Iya, bebas, dia mau ngapain aja. Iya, nggak peduli dia itu mau gimana, nggak ada orang ingatkan. Dia tidak akan pernah jadi contoh bagi anak-anak dan keturunannya, tidak ada, karena dia merasa mempunyai kebebasan. Dan itu dia tidak mikir akhlakul karimah. Nggak ada nilai akhlak yang kemudian ini, yang ada dalam otaknya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan angan-angan kita, sesuai dengan kebebasan kita. Itu padahal di bawah yang tadi saya katakan banyak, PR kita ini banyak. Dan ini PR bagi semuanya, karena bagaimanapun pemerintah, ya provinsi, gubernur ya, pemerintah kota, wali kota kalau di Surabaya, di Republik ini presiden itu tetap manusia. Nah, yang namanya manusia tentunya memang butuh refresh mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai rakyat itu kalau bisa membahagiakan pemimpinnya, itu menjadi refresh bagi pemimpinnya, kira-kira begitu. Nah, sebaliknya juga begitu, ketika kita turun, kita bisa langsung berdiskusi dengan masyarakat itu, mungkin itu menjadi refresh bagi masyarakat. Jadi antara yang satu dengan yang lain menjadi berkesinambungan ya, ada take and give yang bisa kita lakukan di situ. Dan itu saya rasakan. Ketika bulan Ramadan kemarin saya punya program numpang buko, itu mungkin ada di media sosial saya. Siap stalking berarti habis ini. Jadi numpang buko itu adalah numpang buko. Saya datang ke rumah orang-orang yang kemudian numpang buko, sampean tidak boleh masak selain masakan yang sudah biasa sampean masak tiap Ramadan. Jangan karena ada saya kemudian saya sampean masak yang aneh-aneh, enggak, ya sudah biasa aja. Dan itu yang masuk ke gang yang dimana itu. Intinya saya numpang buko. Selama 30 hari Ramadan, selama 1 bulan, itu saya hanya menyempatkan waktu hanya 2 hari, di hari terakhir dengan keluarga. Selebihnya saya numpang buko. Pengabdiannya totalitas. Ya saya hanya ingin tahu bahwa nikmatnya berbuka puasa itu ya memang seperti ini. Ya karena memang dasar saya mulut dan perutnya orang desa ya. Jadi apapun yang disajikan oleh masyarakat Surabaya waktu itu ya saya nikmati, dan nikmat betul. Nikmat betul. Nah, itu kalau kita mentradisikan seperti itu, maka kita akan tahu, bisa lebih diskusi lebih banyak dengan masyarakat yang sebenarnya di situ. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kita formalitas saja, ada acara begini, ya formalitas saja. Setelah acara ya salimah, sudah selesai. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya kalau saya sih acara-acara gitu dimanapun ya paling duduk di belakang, tepuk tangan, salaman, ya sudah pulang gitu kan. Tapi yang paling bermakna bagi saya ketika saya bisa diskusi langsung, baik dengan lapisan masyarakat, saya bisa langsung berdiskusi dengan para masyaikh, guru saya, gitu. Ada hal-hal yang menjadi pertimbangan yang harus saya konsultasikan, dan itu nikmatnya luar biasa. Coba bayangkan dalam 1 bulan, ya dalam 1 bulan Ramadan, waktu saya dengan keluarga itu hanya 2 hari. 2 hari. Dan itu saya minta izin sama istri. Luar biasa, istrinya legowo berarti itu ya Mas. Kadang-kadang mengikut. Harus siap. Kadang-kadang diajak berarti. Kadang-kadang, tapi enggak terus setiap hari. Ada anak-anak di rumah. Nah itu nikmatnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan tahu persis kita. Pokoknya larangan kita itu jangan sampai masak di luar kebiasaan masak. Kebiasaan Nah kalau kita masak yang
kayak sekarang disajikan begini ya kan sudah biasa. Tapi kalau yang sudah terbiasa di rumah itu kan, oh ya kebiasaannya seperti ini. Makanan rumahan itu ya Mas. Dan bagi saya ini menjadi media untuk kita bertanya langsung. Apa keluhan? Nek masakan kayak begini ini kira-kira sampean kenikmatannya sejauh mana? Oh baik, kirain ngomongin soal keluhan gitu, buatan berarti ya? Nah nanti keluhan itu setelah sholat maghrib. Oh setelah sholat maghrib. Sambil rokokan. Kalau waktu buka puasa nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Jadi waktu buka apa ini resepnya apa? Jangan mengganggu konsentrasi ibadah. Oh iya baik. Itu adalah bagian daripada akhlakul karimah, di mana ketika kita bisa silaturahim, kita bisa menampung, mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat di situ, bagian daripada masyarakat, itu menjadi catatan-catatan penting bagi kita. Minimal bagi kita yang orang muslim ya, bagi kita yang mempunyai dan dididik dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, dari NU misalnya, ajaran-ajaran dan tradisi kita itu. Minimal kita ini kan bisa mendoakan antara yang satu dengan yang lain, ya kan? Dalam setiap kali sholat kita itu, ketika kita sudah pernah bertandang ke tempat itu, kita merasa iba atau kita merasa prihatin atau kita merasa bangga sekalipun di situ, pasti terselip dalam keluarga kita. Minimal menjadi rasan-rasan baik kita. Tapi ada wong itu, wongnya ya susah nih berjalan baik, wongnya si api, sedekahnya bagus. Nah ketika kita datang ke tempat yang kemudian menjadi tempat keprihatinan kita misalnya, ya Allah mudah-mudahan ada rezeki yang bisa lebih diperoleh oleh mereka, mudah-mudahan minimal meskipun dalam keadaan seperti itu ada nilai bahagia. Begitu. Saya pernah datang ke suatu tempat dulu 2 tahun yang lalu ketika rame-ramenya pandemi COVID itu. Saya pernah datang ke suatu tempat, orang sakit di situ, bukan COVID ya, pas kebetulan hujan terus, air masuk rumah, coba bayang. Nah ketika seperti itu, yang sakit itu justru malah dia mikirin saya. Pak sama enggak apa-apa, ini hanya banjir semua, nanti enggak gatel tak. Dalam hati saya sudah biasa becek-becekan di sawah, kalau desa kira-kira begitu. Sudah, saya enggak usah mikirin saya, Bu. Kan gimana caranya sehat, dengan nanti enggak ada nyamuk tak ini segala macam. Wah, itu pun sudah biasa. Nah, jawaban seperti itu karena sudah biasa mereka lakukan. Tapi ketika kita berada di tempat yang kemudian kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi itu kita sampaikan bahwa masih ada di Surabaya ini bangunan-bangunan yang tidak layak misalnya, begitu. Sehingga ada program-program pemerintah itu yang bisa disalurkan langsung kepada yang bersangkutan. Nah, bahasa saya 5 tahun yang lalu ketika berdebat dengan seorang, apakah itu tidak termasuk nilai kebaikan yang dimiliki oleh pemerintah? Itu termasuk. Saya mencontohkan, saya kaum santri ketika ada peringatan Hari Santri, itu adalah nilai kebaikan yang saya rasakan. Itu kan baru satu titik, belum yang lain. Betul. Jadi nggak ada ceritanya pemerintah itu yang tidak ingin berbuat untuk masyarakatnya, tinggal bagaimana mengekspos tadi. Misalnya ketika saya datang ke sana, ketika diekspos, apakah itu orang menganggap bahwa itu saya pencitraan? Saya ria? Iya. Nah, ini kan kadang-kadang bertentangan itu. Betul. Selalu ada. Oh iya, ada propaganda itu. Oh, pencitraan ini masa begini. Diapun enggak ya? Kadang-kadang juga seperti itu ya. Eranya sekarang orang tahu. Iya. Kadang-kadang orang yang benci dengan kita malah ini diapun. Nah iya, lagi materi sendiri. Jadi ya kita disesuaikan dengan hati kita. Kalau memang kita butuh ini hanya dalam rangka syiar untuk disampaikan, monggo diupload bareng-bareng. Monggo kita menyesuaikan dengan dunia digitalisasi hari ini yang memang menjadi salah satu penentu orang berpikir positif, salah satu penentu agar orang itu lebih baik, salah satu penentu orang itu agar menyadari akan posisi hari ini yang kita miliki, ternyata kita tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan mereka gitu kan. Ketika kita melihat yang lain, oh ternyata kita ini ya masih segini-segini aja gitu kan. Tapi kadang-kadang
ya riak kita itu muncul, wah saya sudah segini tapi ternyata adalah segini, kira-kira begitu. Manusiawi, tinggal bagaimana kita mengemas itu dalam koridor-koridor yang baik, dan tentunya ya karena lagi-lagi kita punya background background santri dan sebagainya, tentunya kita juga harus memahami kanan kiri kita dengan baik. Saya pernah dengar itu kalau kita menanamkan kebaikan, insya Allah panen kebaikan kepada diri kita sendiri. Iya, insya Allah seperti itu. Last statement. Jadi last statement, kira-kira menurut jenengan, Mas Sam, nilai keindonesiaan yang seperti apa sih yang bisa mempertahankan sopan santun atau etika masyarakat di ruang publik saat ini? Yang paling harus kita pegang menurut saya adalah budaya keindonesiaan itu yang harus kita pegang teguh sebaik mungkin, pegang teguh semaksimal mungkin agar budaya-budaya kita itu bisa terjaga dengan baik. Nah, di dalam budaya kita itu ada nilai kemanusiaan, nilai akhlakul karimah atau kesopanan, nilai-nilai kebaktian kita berbakti kepada, mengabdi kepada masyarakat. Itu kan ada nilai-nilai di dalam tradisi-tradisi kita itu. Tentunya kita saling menghargai ya, tidak usah ngomong se-Indonesia misalnya di Jawa Timur aja. Di Jawa Timur aja antara tradisi kita di Madura dengan tradisi di Surabaya tentunya beda. Jauh berbeda. Tradisi Surabaya dengan tradisi di Sidoarjo itu juga beda. Tradisi di Surabaya dengan tradisi di Gresik itu tentunya sangat beda. Tapi kita bersyukur misalnya di Surabaya itu masih ada tradisi sedekah bumi. Di Surabaya masih ada ya. Masih. Tapi di bagian tepat. Jadi itu menjadi kekhasan kita. Itu yang harus kita pegang teguh ketika kita megang tradisi, nilai-nilai budaya kita ya, itu otomatis di dalamnya yang ada akhlakul karimah itu harus menjadi kajian yang menjadi bahasan bagi kita bahwa tradisi kita itu tidak boleh saling mencemooh kita itu. Tradisi kita bukan akhlakul karimah akhirnya yang dibahas kan, tapi tradisi kita itu tidak boleh saling mengumpat itu. Tradisi kita itu tidak boleh saling mencela itu tidak boleh. Jadi seakan-akan agama tidak mengajarkan itu, tapi yang mengajarkan itu adalah tradisi-tradisi kita, ya kan? Tradisi kita itu saling bersatu. Misalnya ketika sedekah bumi, semuanya berkumpul. Semua dari lapisan masyarakat. Itu semuanya berkumpul dengan alasan tradisi tadi. Nah di situ akan menanamkan akhlakul karimah. Semuanya duduk di bawah, semuanya menikmati hidangan yang tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. Begitu. Semua saling menghargai dan semuanya saling ikut bahwa ini adalah budaya, ya khazanah kekayaan kita di sini. Nah, itu yang harus kita pegang. Dan dimanapun kita hidup, orang Indonesia ada dimanapun. Sepanjang tradisi kita itu kita pegang, dengan di dalamnya ada yang namanya akhlakul karimah itu kita pegang, maka kita akan dihargai oleh lapisan dunia manapun. Tapi kalau kita sudah tidak menghargai tradisi, tidak memegang tradisi, tidak memegang akhlakul karimah tadi itu, kita harus siap-siap ada di lapisan bawah. Dimanapun kita hidup, sepandai apapun kita, secerdas apapun kita. Kalau kita tidak memegang nilai akhlakul karimah, kita siap-siap berbeda sama masyarakat. Tapi sebodoh apapun kita, ya, seterbelakang apapun kita, tapi kalau yang dipegang adalah nilai akhlakul karimah, itu insya Allah dengan akhlak kita akan mengangkat derajat kita lebih baik lagi. Dan itu bukan tanpa bukti ya, sangat banyak sekali bukti-bukti yang sudah saya lakukan. Mohon maaf Mbak ya. Jadi 2010 sampai 2015, bahkan sebelum itu saya sempat lama tinggal di beberapa negara ya. Saya sempat tinggal di beberapa negara yang itu saya mencoba untuk belajar tentang tradisi, belajar tentang budaya. Dan Indonesia sangat dihargai dimanapun kita berada. Itu karena budayanya, karena mempertahankan tradisinya. Di Amerika ada salah satu daerah, ada salah satu tempat yang sampai dengan saat ini itu mempertahankan tradisi itu. Salah satunya misalnya di tempat itu tidak boleh pakai mobil.
Semua mobil yang mau datang, anggaplah ini satu desa. Orang yang mau datang ke sana, itu mobilnya harus ditaruh dulu. Maksudnya harus dipakai apa namanya? Sepeda. Bukan sepeda, kayak apa namanya, dokar itu. Itu kayak itu. Delman itu. Terus lampu-lampu yang ada. Itu sangat menghargai dan itu masih ada. Kita harus berbangga diri bahwa kita lahir, Republik ini lahir itu dari sebuah keanekaragaman. Keanekaragaman tradisi, keanekaragaman budaya yang itu memang harus kita pelihara. Dan itulah kekayaan yang wajib kita banggakan, wajib kita banggakan. Sehingga apa? Amerika saja bisa memelihara itu. Apalagi kita gitu. Kita yang kaya akan keanekaragaman ini memang menjadi apa namanya, PR bagi kita semua untuk apa namanya, memelihara, untuk menjadikan ini sebagai sebuah tradisi yang harus kita pegang penuh, pegang teguh. Karena adanya arus globalisasi ini tentunya juga akan menggerus yang namanya nilai-nilai tradisi kita. Hari ini anak-anak milenial kita sudah mulai jarang yang hafal atau tahu tentang baju tradisional kita, misalnya baju adat. Apalagi lagu-lagunya. Ini dari baju misalnya. Sekarang siapa sih anak-anak muda kita ini yang tahu tentang baju kebaya misalnya? Paling tahunya ketika tahunan dipakai ketika upacara kan begitu. Dalam keseharian kita sudah enggak. Ya, momentum Agustusan seperti saat ini. Nah, meskipun kita tidak menggunakan dalam tiap hari karena sudah eranya sudah kayak sekarang. Sudah banyak fashion hijabers dan lain sebagainya begitu kan, yang itu merubah mindset kita. Tapi kemudian bagaimana nilai-nilai budaya kita itu harus terjaga dengan baik. Belum lagi bahasa. Saya sedih kadang-kadang ada anaknya orang merantau ke satu daerah, ke negara lain misalnya, yang kadang-kadang bahasa Indonesianya atau bahasa daerahnya apalagi itu sudah lupa, sudah nggak bisa. Itu banyak ya, saya temukan teman-teman saya di Amerika waktu itu, ada teman-teman di Arab waktu itu sudah banyak yang seperti itu. Tidak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Arab. Orang yang merantau dari Madura ke Surabaya punya anak, kadang-kadang anaknya nggak diajari bahasa Madura juga, bahasa daerahnya nggak. Demikian juga orang Jawa merantau ke Madura, kemudian kadang-kadang bahasa Jawanya, ini bahasa halusnya kadang-kadang sudah lupa. Demikian bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini yang harus kita kampanyekan terus, bahwa kita ini mempunyai tradisi yang sangat luar biasa sekali. Kalau di Surabaya tadi misalnya saya katakan tadi soal apa namanya, sedekah bumi. Nah, anak-anak muda kita ini harus diajari sedekah bumi ini kayak apa. Ini kadang-kadang yang ngurusi sedekah bumi yang sepuh-sepuh. Betul, sekarang ya regenerasinya masih belum siap. Lebih bahaya lagi ini tradisi NU yang ada di masyarakat. Tradisi tahlil, tradisi istighosa, tradisi manakiban, begitu itu yang saya temukan di masyarakat hari ini adalah orang-orang sepuh. Bahkan saya sering gojologi ibu-ibu itu, Bu, mbak ya sekali-kali ketika saya datang ke jamiah begini nih baunya parfum lah. Masa jangan baunya? Bau balsem kira-kira seperti itulah. Nah, mohon maaf bukan ini hanya membedakan soal usia saja. Soal usia. Nah, anak-anak kita yang muda-muda sekarang, nah mana yang mentradisikan seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu. Mohon maaf, di kalangan internal kita, di badan-badan otonom kita, yang mentradisikan hal-hal seperti itu, istighosa, manakib dan sebagainya, mungkin pada event-event tertentu. Iya, kalau ada perayaan atau ada perayaan, ada apa begitu. Tapi ketika rutinitas mingguan yang dulu sudah ditanamkan oleh leluhur kita,
Ya, bahasanya dulu yasinan atau tahlilan atau apa. Sekarang Minuman. sudah nggak kelihatan anak-anak muda. Nggak ada, mereka lihatnya di mall. Lihatnya mereka di mall, Di kafe. kadang-kadang nyongkrong di mana itu, di Bungkul Di setidaknya warung gitu kopi, gitu ya, di warung baik. kopi. Nah, hal-hal kayak gitu memang harus kita jaga. Karena apa? Saya sering sampaikan kita berterima kasih pada masyayikh ulama, terutama di kota-kota besar sebagai paku bumi yang beliau sedang ditanam di situ, beliau dimakamkan di situ itu. Itu sangat membantu kita. Di Surabaya ada makamnya Mbah Sunan Ampel, ada Mbah Sunan Bungkul, ada Mbah Sunan Karimah dan lain sebagainya, para waliullah yang ada di Surabaya. Ini sangat. Ini kalau kita anak-anak milenial kita itu tidak ingat pada pendahulu kita, ya sudah lewat kita. Ada di sisi Bangkalan kita ini kan ada selat yang kemudian selat ini kan bisa memecah Surabaya sama Bangkalan toh ini sebetulnya. Kalau kita tidak terima kasih pada waliullah yang ada itu, terus kemana kita? Dan ini tradisi yang harus kita jaga. Orang Surabaya kadang-kadang mau ziarah aja susah. Justru yang banyak dari luar. Nah, tradisi-tradisi seperti itu kan ya memang harus dijaga betul. Nah, kalau ini dijaga, insya Allah kita akan bisa tetap nilai pegang teguh yang namanya tradisi. Di dalamnya ada akhlakul karimah, kita bisa menghormati para pemimpin kita, para leluhur kita. Ya, setidaknya para pemimpin kita ini kita fatihai. Betul. Presiden kita, para menteri kita, gubernur kita, bupati kita. Itu kalau kita masyarakat yang baik setidaknya difatihai. Dan itu menjadi penguat ya. Jadi penguat. Nah, kalau sekarang hanya mengandalkan otak saja ya sudah lewat. Harus ada jalur langit. Harus ada jalur langit. Betul. Harus itu. Dan alhamdulillah setiap kali saya silaturahim kumpulan di Surabaya ketemu dengan siapa, ayo kita doakan kota kita, kota Surabaya ini kota yang aman, makmur, masyarakat sejahtera dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh ya, lagi-lagi mohon maaf bukan riya, bukan kampanye juga. Bukan kampanye, bukan pencitraan berarti bukan ya? Pencitraan. Bukan. Ini hanya sekedar berbagi pikiran, berbagi sumbangsi agar kita ini betul-betul sebagai penerus tradisi yang baik, terutama tradisi-tradisi NU, tradisi-tradisi yang sudah disematkan oleh para masyayikh kita. Tentunya para alim ulama kita dan kita sebagai penerus. Mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan kuat. Terutama ketika di dunia politik ini godaannya luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan tetap sabar, tetap kuat. Dan sabar itu nikmat. Sabar itu nikmat dan indah. Nikmat dan indah gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Syam. Alhamdulillah selama berapa jam ini? Udah 2 jam lebih kita ngobrol soal politik, ngobrol soal etika politik, etika berbicara di ruang publik. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari bersama, bahwa pertama akhlak itu penting untuk kita jadikan sebagai nilai dan prinsip. Kemudian yang kedua adalah penanaman kembali akhlakul karimah, dan yang ketiga itu adalah istiqomah. Itu menurut Mas Syam. Nomor 3 yang paling penting. Nomor 3 yang paling penting. Istiqomah. Jadi semoga teman-teman di sini yang sudah menyaksikan bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Apa yang keliru silahkan dijadikan sesuatu yang nanti bisa dikoreksi bersama. Yang baik-baiknya semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih Mas Syam. Terima kasih sama-sama Mbak. Selamat beraktivitas, silahkan mengembangkan amanah pengabdiannya dengan maksimal di akhir-akhir ini. Insya Allah mau nyalek lagi apa gimana? Salam sehat untuk warga Surabaya. Semoga kita tetap berpegang teguh pada tadi prinsip nomor 3 tadi itu, istiqomah. Istiqomah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, manfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Sampai ketemu lagi di segmentasi berikutnya, event di Indonesia Berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.